Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal penalaran kuantitatif. Yang pertama, 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 tambah 4 pangkat 3 sampai 14 pangkat 3 sama dengan ya. Di sini ada cara mudahnya, kita gambar dulu tabelnya supaya lebih mudah. Kita tidak perlu menghitung semuanya ya. X-nya itu 2, 3. Kita buat tabelnya sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian X pangkat 3 berarti kan 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 gitu ya, sampai 10 pangkat 3 itu kita tulis satuannya aja gitu ya. Berarti 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 itu 27, satuannya aja yang ditulis ya. Berarti kan 7 gitu kalau 3 pangkat 3. Kemudian 4 pangkat 3 itu adalah 64, tulis satuannya aja. 5 pangkat 3 satuannya 5, 6 satuannya 6, 7 satuannya 3, dan 8 pangkat 3 itu adalah satuannya 2, 9 pangkat 3 satuannya 9, kemudian 10 pangkat 3 berarti kan 1000, satuannya 0 gitu ya. Setelah itu kita jumlahkan satuannya ya, agar kita temukan dulu satuannya dari A sampai E itu yang satuannya sama yang mana gitu ya. Kita analisis nanti. 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 9 ditambah 0 ya. Kemudian ini kita jumlahkan, berapa hasilnya? 44. Nah, ini ada satuan 4. Berarti dari A sampai E itu yang satuannya 4 yang mana? Berarti yang A ya, yang satuannya 4. Kemudian yang E. Jadi yang B, C, dan D ini salah ya. Kemungkinan besar jawabannya kalau bukan A, yang E. Kemudian kita buat lagi. Dari 12 pangkat 3 tambah 13 pangkat 3 dan 14 pangkat 3 dijumlahkan semua sama dengan berapa? 1728, kemudian ditambah 13 pangkat 3 itu adalah 2197 ditambah 14 pangkat 3 adalah 2744. Kemudian ini kita jumlahin semua ya, 1728 tambah 2197 tambah 2744 sama dengan 6669. Kita lihat di sini, dari 12 pangkat 3 sampai 14 pangkat 3 itu dijumlahkan kan hasilnya lebih besar dari 6084. Berarti yang E ini salah ya. Kenapa bisa salah? Karena yang E itu kan 6084. Sementara dari 12 pangkat 3 tambah 13 pangkat 3, 14 pangkat 3 itu adalah 6069. Apalagi kalau ditambah sama yang 2 pangkat 3 sampai 11 pangkat 3 ini. Maka sudah pasti hasilnya adalah yang A gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diagram di bawah ini menunjukkan data dari penduduk suatu kelurahan yang berjumlah 120 kepala keluarga. Berapa banyaknya penduduk yang bekerja sebagai wira swasta? Jadi kita cari dulu besar sudut wira swasta. Itu caranya 360 derajat dikurang besar sudut PNS ditambah besar sudut TNI ditambah besar sudut petani sama dengan 195 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 195 derajat sama dengan 165 derajat. Jadi besar sudut wira swasta per besar sudut lingkaran yaitu 165 derajat per 360 derajat dikalikan seluruh KK 120 KK. Berarti sama dengan, nah ini kita coret dulu, 120 bagi 120 1, kemudian 360 dibagi 120 sama dengan 3. Jadi 165 per 3 sama dengan 55 orang atau 55 kakak ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Gimana? Oke? Sekarang lanjut ke soal yang ketiga.
Semua silinder berukuran sama. Berapakah banyak silinder yang tersusun pada gambar berikut? Jadi, cara untuk mengerjakan soal ini, kita cek dulu masing-masing susunan itu ada berapa tumpukan. Ini susunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada susunan yang pertama, itu kan cuma ada satu tumpukan. Berarti kita hitung nih, ada berapa? Ya, pada susunan pertama ada berapa silinder? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi susunan yang pertama itu ada cuma satu tumpukan, ada 5 silinder. Kemudian susunan yang kedua itu kan dua tumpukan, yang atas sama yang bawah ini. Jadi karena dua tumpukan, kita hitung tuh, ada berapa? Ada 7 silinder. Kemudian yang ketiga itu ada 3 tumpukan, jumlahnya ada 3, berarti 3 silinder. Kemudian yang keempat itu cuman ada satu tumpukan ya. Nah, kemudian ini kita kalikan nih. Karena tadi ada 5 silinder, satu tumpukan berarti 5. Kemudian susunan yang kedua itu ada 7 silinder, karena dia 2 tumpukan berarti 7 dikali 2 sama dengan 14. Kemudian susunan yang ketiga berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian susunan yang keempat karena cuma satu susun, cuma satu tumpuk itu ya, artinya 1 dikalikan 4 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan semuanya ya, 4 tambah 9 tambah 14 tambah 5 sama dengan 32. Jadi jawabannya adalah yang E. Gimana? Cukup mudah bukan? Sekarang kita lanjut yang keempat. Besar sudut Y pada gambar di bawah ini adalah, kita disuruh cari sudut Y yang ini. Jadi ini kita misalkan X dan ini A. Karena X ini adalah sudut berpelurus, maka caranya 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Jadi udah dapat tuh X-nya sama dengan 70 derajat. Sekarang kita cari yang A. Karena sudut segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 60 derajat. Sudut A-nya. Sekarang kita cari sudut Y. A tambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti karena sudut A-nya itu adalah 60 derajat, maka 60 derajat tambah Y sama dengan 180 derajat. Maka Y sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi jawabannya adalah yang D. Gimana? Mudah ya? Di sini saya akan menggunakan cara yang kedua, yang lebih mudah. Caranya kita menggunakan logika ya. Kita hapus dulu yang ini. Kita garis, karena yang dicari adalah sudut Y, maka ini kita garis dulu ke atas sehingga membentuk sudut siku ya, tegak lurus. Sudut siku itu besarnya adalah 90 derajat. Sementara sudut Y itu adalah melewati 90 derajat. Maka sudah pasti sudut yang pilihan A, B, C itu salah karena lebih kecil dari 90 derajat ya. Sekarang kita lihat yang E. Yang E itu 170 derajat, hampir membentuk garis lurus ya kan. Yang besar sudutnya 180 derajat, maka sudah pasti jawabannya adalah yang D, 120 derajat. Gimana? Mudah kan? Sekarang lanjut ke soal yang kelima. Jika A tambah 3 sama dengan 6, sedangkan B adalah bilangan bulat negatif antara negatif 9 dan negatif 7, maka 4A tambah B sama dengan. Jadi A tambah 3 sama dengan 6, maka A sama dengan 3. Kemudian di situ ada syarat antara negatif 9 dan negatif 7. Negatif 9 dan negatif 7 itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang negatif 7 ya, maka kita tulis dulu B adalah antara negatif 9 dan negatif 7. Jadi kita buat dulu yang B kecilnya. B kecilnya itu adalah negatif 9 ya, karena antara ini ingat ya, berarti kan mendekati. Maka kita masukin ke rumusnya 4 dikali 3, 4 kali A ditambah negatif 9, maka
sama dengan berapa? 4 kali 3 ditambah negatif 9. Mendekati 3 ya. 12 dikurang 9 kan hasilnya 3, tapi karena antara berarti kan mendekati 3. Maka 4A tambah B itu lebih besar dari 3. Sekarang yang B besarnya yaitu negatif 7. Maka B besar sama dengan 4 kali 3 ditambah negatif 7. 4 kali 3 itu adalah 12. Kemudian dikurang 7 berarti kan 5. Nah maka hasilnya mendekati 5. Jadi 4A tambah B lebih kecil dari 5. Maka ini kita susun nih, yang 4A tambah B lebih besar dari 3 dan 4A tambah B lebih kecil dari 5. Jadi yang paling kecil dulu ya, berarti kan 3 lebih kecil dari 4A tambah B lebih kecil dari 5. Maka jawabannya adalah yang A. Oke guys, untuk soal penalaran kuantitatif lainnya silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi ya. Silahkan tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.